Video ini akan membahas buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Akan dikupas poin penting dengan penjelasan yang singkat dan mudah dipahami. Mari kita simak. Bukan orang lain yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, baik keputusan yang kita buat, yang pada akhirnya membuat kita terjatuh, tapi yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Caranya adalah, 1. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mengubah pola pikir dari yang hanya berpikir sebagai yang tertindas, sekarang beralih sebagai pengendali situasi dan kondisi. 2. Berhenti menyalahkan keadaan, situasi, atau orang lain. Fokus pada kesadaran dan terus belajar menyikapi setiap situasi dan keadaan dengan bijak. Ketiga, bertanggung jawablah dengan memperbaiki kondisi yang telah kita buat. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, terarah, stabil, dan produktif. Contoh praktis ketika terjebak macet di saat hujan, orang reaktif akan mengeluh dan emosi, orang proaktif akan menenangkan diri, mendengarkan podcast, atau merencanakan hal-hal yang positif. Mengerti tujuan sebelum melangkah. Kalau kita tahu dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, setiap langkah jadi lebih bermakna. Tanpa arah yang jelas, aktivitas kita tidak akan berarti lebih, dan tidak akan bermakna. Caranya adalah, 1. Tentukan visi pribadi, pikirkan dengan jernih, apa yang ingin kamu capai. Bayangkan seperti apa warisan atau jejak yang ingin kamu tinggalkan, dan bagaimana kamu ingin dikenang oleh orang lain. Buat peta pencapaian, bagi tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil yang mudah, terukur, dan bisa dijalani satu persatu. 3. Sesuaikan tindakan dengan tujuan. Sesuaikan tindakan dengan nilai hidup. Pastikan setiap hal yang kamu lakukan sesuai dengan nilai dan tujuan utamamu. Produktivitas yang sesungguhnya bukan tentang seberapa banyak hal yang kita selesaikan, tetapi tentang kemampuan memilih yang benar-benar penting. Seringkali, kita sibuk mengurus hal-hal yang terasa mendesak, padahal sebenarnya tidak terlalu penting. Akibatnya, hal-hal yang benar-benar berarti justru sering terabaikan. Habit ini selalu menyediakan waktu untuk belajar, untuk nambah skill baru, investasi masa depan, dan waktu bersama dengan keluarga. Tidak hanya melakukan sesuatu dengan benar, tapi mereka melakukan sesuatu yang benar. Prinsipnya adalah mengutamakan yang utama. Berpikir menang dan menang, kecerdasan relasional terletak pada kemampuan menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak, mengubah konflik menjadi kolaborasi. Karena hidup bukan sebuah kompetisi, sebuah perlombaan. Kembangkan mentalitas kelimpahan, bangun kepercayaan melalui integritas. Kemenangan sejati tercipta ketika tidak ada pihak yang merasa kalah atau dirugikan, dampaknya hubungan di bidang apapun akan semakin kuat. Berusaha mengerti dahulu, baru dimengerti. Maksudnya adalah, mendengarkan sebelum menjawab sebuah persoalan, memahami terlebih dahulu sebelum bertindak atau menyampaikan pendapat. Komunikasi yang baik adalah terletak pada pemahaman yang mendalam sebelum berbicara. Banyak orang yang sering memotong pembicaraan orang lain, atau berbicara sebelum paham akar masalahnya di mana. Habit ini adalah poin terpenting dari komunikasi yang baik. Dengarkan dengan empati. Cobalah benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan, bukan sekadar mendengar kata-katanya. Jangan buru-buru menilai, tahan diri untuk tidak langsung menghakimi, atau memberi pendapat sebelum benar-benar paham situasinya. Pastikan kamu mengerti dengan benar. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan kembali atau konfirmasi supaya tidak salah paham. Bersinergi adalah menyatukan perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Kalau ini terjadi dan saling dukung, hasilnya pasti lebih besar daripada kerja sendiri-sendiri. Caranya, pertama, hargai perbedaan. Perbedaan bukan sebuah penghalang. Kedua, ciptakan suasana aman, isi dengan humor di sela-sela keseriusan. Ketiga, fokus cari solusi. Bersama mencari ide kreatif di luar kebiasaan. Karena, ide terbaik muncul dari kerjasama, bukan dari saingan. Mengasah gergaji, jangan cuma kerja keras, tapi juga rawat diri. Karena investasi terbaik itu adalah investasi buat diri sendiri. Tahu kapan harus istirahat, belajar hal baru, dan punya waktu buat keluarga. Gak ada penebang pohon yang bisa kerja maksimal kalau gergajinya tumpul. Sama juga kayak kita, kalau terus kerja tanpa istirahat dan tanpa ngurus diri sendiri, lama-lama kita juga bakal tumpul. Supaya tetap kuat, fokus, dan efektif, kita harus disiplin mengasah diri.
Prinsipnya dengan menjaga 1. Jaga fisik, dengan olahraga, makan sehat, cukup tidur. 2. Perbaiki mental, dengan terus belajar, baca hal baru, kembangkan diri. 3. Sosial atau emosional, jaga hubungan baik, belajar empati. 4. Utamakan spiritual, jangan lupa beribadah dan kenali arah hidupmu. Jadi, itulah pembahasan tentang buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. 7 kebiasaan ini sebenarnya saling berhubungan, dan membentuk satu sistem utuh. Semua dimulai dari kemandirian, yaitu kebiasaan 1-3, lalu berkembang ke kerjasama, dan saling ketergantungan yang positif, ada pada kebiasaan 4-6, dan diperkuat oleh kebiasaan 7 yaitu pembaruan diri secara terus-menerus. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa share ke orang yang kamu sayang, subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi pembahasan poin-poin inti dari sebuah buku populer. Jaga selalu kesemangatan dan selamat berjuang, sampai jumpa kembali.